Lantas bagaimanakah dinamika kasus ini bisa terjadi? Langsung saja kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Halo selamat siang Naya. Naya, bagaimanakah elaborasi perjalanan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku hingga penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Naya? Ya, halo, selamat siang, Freddy. Untuk hari ini memang seluruh awak media masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK terkait konferensi pers penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan memang jika kita melihat penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menjadi isu yang sangat menggeparkan. Dari pihak PDIP juga belum memberikan informasi atau masih mengecek kebenarannya. Namun jika kita melihat penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember atau setelah pimpinan KPK baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dikeluarkannya ada surat SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu pada tanggal 23 Desember yang menyebutkan bahwa Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, di mana Hasto ini diduga berperan bersama dengan Harun Masiku dalam penyuapan komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan, di mana pada saat itu Harun Masiku yang juga calon anggota caleg ini pada tahun periode 2019-2024 ini diduga untuk memuluskan agar bisa menggantikan anggota caleg sebelumnya, yaitu dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Dan jika kita melihat ke belakang, Freddy, ada beberapa proses yang sebelumnya Hasto juga telah lakukan, di mana pada sebelumnya Hasto sendiri telah diperiksa sebagai saksi di kasus Harun Masiku ini pada 10 Juni 2024. Pada saat itu Hasto juga diperiksa dan juga digeledah, di mana KPK juga sempat menyita barang-barang milik Hasto seperti handphone, kemudian juga buku. Bukan Hastonya saja, namun orang terdekat Hasto seperti staf Hasto, Kusnadi, juga diperiksa oleh KPK, di mana pada tanggal hari Rabu 19 Juni 2024 Kusnadi yang berlaku sebagai staf Hasto ini juga diperiksa. Kemudian namun sebelumnya memang sempat mangkir, yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 dengan alasan trauma. Dan KPK juga memeriksa Ketua DPP PDIP, yaitu yang juga merupakan mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasona Lauli pada tanggal 18 Desember 2024. Selain itu juga KPK juga telah melakukan proses pencegahan terhadap orang-orang terdekat Hasto ini untuk berpergian ke luar negeri. Jadi bukan hanya Hastonya saja, orang-orang terdekat Hasto juga KPK lakukan pencegatan, yaitu selama 6 bulan ke depan sejak tanggal 22 Juli 2024. Di mana ada 5 orang yang dicegat, yaitu staf-staf dari Hasto sendiri, diantaranya Kusnadi, kemudian ada Simeon Petrus, ada Yanuar Prawira-Wasesa selaku pengacara PDIP, ada Doni Tri Istiqomah selaku pengacara juga PDIP, dan juga Dona Berisa selaku mantan istri dari Saiful Bahri. Kemudian dari kelima orang tersebut mayoritas juga sudah diperiksa maupun rumahnya digeledah oleh KPK, seperti Kusnadi, kemudian Simeon Petrus juga sudah dilakukan penggeledahan oleh KPK. Sementara itu penetapan Hasto sebagai tersangka ini memang sebenarnya kalau kita merujuk dari informasi juru bicara Ciko Hakim mengatakan melalui pesan singkatnya, sebenarnya untuk isu mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini bukan isu yang baru, karena memang sebelumnya sudah terdengar, di mana memang kalau kita lihat ke belakang ini kasusnya sudah lama, sudah 5 tahun, artinya Harun Masikunya sendiri juga masih buron. Ciko menganggapkan bahwa penetapan Hasto Kristianto ini sangat syarat dengan politisasi, apalagi semenjak Hasto ini juga cukup kritis untuk mengkritik demokrasi atau bisa dikatakan berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Sementara itu hal yang sama Roni Talapesi juga mengatakan bahwa pihak PDIP ini masih terus mencari informasi terkait penetapan Hasto sebagai tersangka, dan juga berpendapat sama dengan Ciko, yaitu penetapan Hasto ini sangat
syarat dengan politisasi. Sementara itu dari pihak KPK dihubungi melalui pesan singkat, yaitu juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan bahwa akan melakukan preskon atau konferensi pers, namun untuk memastikan jadwal atau hari atau tepatnya jam berapa ini memang masih menunggu informasi dari KPK. Namun dikabarkan informasinya siang hari ini atau sore hari ini pihak KPK akan melakukan konferensi pers untuk memberitahukan secara detail terkait penetapan Hasto, seperti apa konstruksi perkaranya, kemudian bagaimana prosesnya, dan apakah benar nantinya Hasto juga akan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK. Freddy. Baik Naya, kita nantikan informasi update dari Anda dan juga tentunya keterangan pers dari KPK maupun juga Hasto Kristianto nantinya. Terima kasih. Selamat kembali bertugas Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.